كما بقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي لا حول ولا قوة الا بالله رب وفقنا لطاعتك واحسن تقصيرنا وتقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu aidan man balagal arba'in wa lam yaqlib khairuhu wa syarruhu fal yatajahhaz ilan nar. Jadi dikatakan juga man balagal arba'in, siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun wa lam yaqlib khairuhu syarruhu, dan kebaikannya tidak lebih mengalahkan keburukannya, wal yatajahhaz ilan nar, maka ia hendaknya bersiap saja menuju ke neraka. Wis petang polis kudu siap-siap, ojo sampai dikalahkan kebaikan kita, dikalahkan dengan kejelekan. Petang polis kok sik pancet ae kelakuan ya siap-siap ilan nar. Nah, tak mawon gitu saja kok repot. Wal arba'un wal umur alladzi qala Allah taala, wal arba'un umur 40, wa al umur yaitu umur alladzi qala Allah taala yang Allah taala berfirman fihi mengenai hal itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumul nadhir. Awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak memanjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fihi, dalam masa yang cukup untuk berfikir, man tadzakkara, ma tadzakkara fi man tadzakkara, berfikir bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Jadi kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir, yaitu masa 40 tahun itu. Ya, dipanjangkan atau mengatakan sampai 60, ada yang mengatakan dipanjangkan sampai 40. Apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Pemberi peringatan ya apa? Termasuk Al-Quran, Rasulullah, itu memberi peringatan. Terus juga lagi pemberi peringatan apa? Sudah beruban. Nah, beruban itu peringatan itu. Fi ahadil aqwal, menurut salah sebuah pendapat, wakila, jadi pendapat dari berbagai pendapat ahli tafsir Al-Quran, wakila, dan dikatakan wasitun, usia yang dimaksud dalam ayat itu adalah 60 tahun, dipanjangkan sampai 60 tahun. Sebagian ulama mengatakan 60. Warujiha, dan pendapat itu diunggulkan. Rata-rata umur 60. Kanjeng Nabi 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Ali 63 tahun. Sing panjang itu sinten? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sampai 80 tahun, panjang itu. Kalau zaman dulu, ya umur 80 kait balik, zaman biyen. Zamane yes sebelum Nabi Muhammad itu, termasuk zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim umur 80 itu sik kait balik sian. Ya, zaman biyen 80 sik kait balik. Kan gak iso dibayangno. Nabi Ibrahim sunate umur 80 sak pira tuwa sik enom, sik kait balik.
Wong umur zaman biyen ribuan tahun. 1000 ya. Nabi Nuh 950 tahun. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi umat Nabi Muhammad itu dua keistimewaan sebab Rasulullah ini akan dijelaskan nanti. Wa qala Syekh Al-Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, dan berkata Syekh Al-Arif Billah Abdul Wahhab bin Ahmad Sya'rani, ini juga ngeringkes kitab Qurtubi ini insyaallah. Syekh Al-Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani fil Bahrul Mawrud, dalam kitab Bahrul Mawrud beliau mengatakan, Syekh Arif Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani mengatakan, akhadha alaina al-uhud idza balagana minal umri 40 sanah. Akhadha alaina, kita harus mengambil al-uhud, beberapa tindakan atau penjagaan, idza balagana, apabila kita telah mencapai minal umri 40 sanah, umur 40 tahun. Siap-siap les umur 40, siap-siap. Apalagi lebih ya. 40 siap-siap sudah. Wis gak usah kakean pola wis. Les umur 40 gak usah kakean pola. Apa maneh umur 20. Apa maneh umur 70 wis akhirat tak won. Bonus itu. Berkane mek Gusti Allah syahwate dikurangi ya. Kanjeng Nabi masa muda, masa tua tetap tenaga. Itu Rasulullah keistimewaannya. Kalau kita kan semakin tua semakin berkurang. Kalau Rasulullah enggak, tetap. Itu termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. An-Nabiyah firasa naum, dari umur 40 tahun ini harus apa? Ya untuk penjagaan ini. An-Nabiyah firasa naum, hendaknya kita melipat alas tidur kita illa ghalabatan, kecuali jika terkalahkan oleh ngantuk, oleh kantuk. Jadi wis umur 40 ojo ribut sampai turunnya kecuali keturun gitu. Sibuk apa? Zikir nang Gusti Allah. Iku wis umur 40 lewat 40 sudah ini tidurnya hanya apa? Tertidur keturun, gak niat turu. Jadi kalau niat turu wis niate ya inti untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya seperti itu ya, seharusnya. Tapi kita ndak ya, belum. Padahal seumur piro itu. Nah, ini nanti menunjukkan kita itu banyak teledornya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ngaji walaupun kita nggak bisa melakukan ya, tidak 100%, setidaknya kita tahu diri lah bahwa kita ini orang yang teledor, orang yang kurang, orang apa? Orang yang banyak salahnya kepada Allah, merasa banyak waktu-waktu kita yang terbuang, akhirnya kita merasa hancur. Itu sudah luar biasa. Sampai merasa hancur di sisi Allah, merasa rendah, merasa apa? Sudah banyak zalimnya kepada Allah. Di saat itu luar biasa. Ibadah yang sampai 70 tahun itu sebab mikir hancurnya hati itu kalah itu. Kan diterangkan di dalam Minhajul Abidin ya. Ya, perlu kita ya. Kalau bisa setiap saat kita merasa hati kita ini hancur, merasa diri kita ini apa? Banyak teledornya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala naghfula an kaunina musafirina ilal akhirah. Kita jangan lupa atau lalai mengenai keberadaan kita sebagai musafir. Kita di dunia ini sebagai musafir.
sebagai orang-orang sedang bepergian ilal akhirah, menuju akhirat. Bepergian kita untuk menuju akhirat. Fi kulli nafasin. Nah ini fi kulli nafasin, di setiap tarikan nafas, hatta la yakuna lana, hingga tidak ada sama sekali bagi kita fid dunya, di dunia, qararun qattu, ruang yang dijadikan sebagai tempat menetap. Hingga setiap tarikan nafas, hingga tidak ada sama sekali bagi kita di dunia ruang yang dijadikan sebagai tempat menetap. Karena Nabi Musa itu umur 40 membawa tongkat 40, menunjukkan apa? Musafir. Jadi sampai niru Nabi Musa nggak apa-apa sampai nggak tongkat umur 40 apa mana umur swidak itu nemen pantes sih sampean. Sampean ndolek nang toko ndolek tongkat, menunjukkan apa? Kita ini musafir, menuju akhirat. Gak apa-apa, masih wong biasa tongkat. Duduk pole gak kuat ngoten, ndak menunjukkan kita ini musafir. Nabi Musa padahal Nabi Musa kuat loh, ya, kuat. 40 nyekel tongkat. Tujuannya apa kan? Menunjukkan saya ini musafir ilal akhirah. Ditiru ambil golongannya biasa orang-orang penggembara juga. Iya, bawa tongkat biasa ya. Ini Nabi Musa nih. Wa anna zurrah al-wahidah, dan kita menganggap bahwa satu hal min umurina, yang terkecil dari umur kita, pada bulughil arba'in, setelah mencapai 40 tahun, ta'dilu mi'ata amin qabla dzalik, adalah hal yang sebanding dengan 100 tahun sebelum umur 40 tersebut. Jadi dan kita harus menganggap bahwa satu hal yang terkecil dari umur kita setelah mencapai 40 tahun adalah hal yang sebanding dengan 100 tahun sebelum umur 40 tersebut. Wa kadzalika, demikian pula, la yakunu lana ba'dal arba'ina, setelah umur 40 tahun, rohatun, setelah umur 40 tahun tidak ada bagi kita rasa nyaman. Petang 10 tahun ojo bingung dolek istirahat aja, antara kenyamanan enggak. Wala muzahamatun, dan tidak ada bersaing ala wazifatin, atas tugas pekerjaan atau karir saiki. Wala farahun bisain minat dunia, dan tidak ada kegembiraan dengan sesuatu dari hal-hal dunia. Malah kita umur 40 giat-giat persaingan bisnis, karir dan sebagainya. Padahal 40 itu untuk persiapan menuju akhirat, seharusnya itu 40 menuju akhirat. Kullu dzalika, semua hal itu lidzikil umur, karena sempitnya umur ba'dal arba'in, setelah 40 tahun. Kalau setelah 40 tahun sempit sudah. Kan terakhir 60-an, tinggal berapa? Ini kita persiapkan. Nek 40 tahun sih durung siap-siap niku. Nggih. Apa ambek setan diapakno ya? Sing diusap ya. Sampai ya, iku seneng setan 40 tahun siap-siap iku. Wa adamin munasabatil ghaflah wasahwi wal la'b, dan tidak pantas terjadi kelalaian al-ghaflah, kelalaian,
wasahwi wal la'ab, ya alpa atau lupa, wal la'bi dan bersendagura, liman asrafa ala mu'tarakid manayah, bagi orang yang sudah mendekati kematiannya. Yes, orang tua umur 60 sampai 70 imang. Jadi seumur mulai 40 ini jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lalai, lupa, terus bersindagurau, ya. Bagi orang yang mendekati kematiannya, ya, seorang umur 60 sampai 70. Karena untung kita, masih tua-tua sih semangat ngaji, untung. Orang-orang dulu, kiai-kiai dulu masih tua sih ngaji. Kiai-kiai yo, kiai-kiai wis tingkatan kiai sudah. Sik seneng ngaji, hadir. Sepenting Kiai Mas Jayadi, ya, wis dadi kiai, ya, Mas Syekhul Masyayikh, dadi syekhnya Masyayikh, kiai ini para kiai, sik seneng ngaji, rutin ngaji teng santri nih Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seneng. Yang sing ngene. Rebutan dadi murid. Lek saiki kan santriku iku, ketok kiai ini santriku. Ya ndak, takut. Waqad kana Imam Malik yaqulu, Imam Malik telah mengatakan, adrakna nas wa hum yatafaqqahuna ilal arba'in. Kami telah menjumpai beberapa orang, mereka adalah orang-orang berupaya meraih pengetahuan di agama Islam ilal arba'in, hingga mencapai umur 40 tahun. Jadi Imam Malik telah mengatakan, ya, kami telah menjumpai beberapa orang, mereka adalah orang-orang yang berupaya meraih pengetahuan. Jadi ndolek ilmu sampai apa? Sampai 40 tahun hingga mencapai umur 40 tahun. Jadi kita sih umur pira? Umur 17, 20, selikur. Lek mengikuti orang dulu masih belum selesai di dalam pencarian ilmu agama. Dulu sampai 40 tahun semangat, ya, 40 tahun semangat mencari ilmu. Maksudnya enggak ada hentinya. Mulai kecil sampai 40 tahun ini semangat mencari ilmu. Saya iki umur 20 wis rumangsa wis apa? Wis cukup ngajine iki. Padahal dulu sampai 40 tahun wis semangat, ya. Jadi 40 tahun itu umur 40 sik semangat kaya arek pelajar anak-anak pondok itu semangatnya. Orang dulu Imam Malik ini telah mengatakan demikian, telah menjumpai orang-orang dulu. Fa idza bala al-ba'ina sanah, lalu ketika mereka telah mencapai umur 40 tahun, istaghalu bil amal bima alimu. Jadi kalau sudah mencapai 4 tahun, mereka menyibukkan dirinya dengan mengamalkan segala hal yang telah mereka ketahui. Jadi di dalam umur mulai kecil sampai 40-an sibuk di dalam mencari ilmu. Terus mencapai umur 40 sibuk mengamalkan ilmu. Biasanya wong sing asik ndolek ilmu kan kadang amale sik sik terbentuk dengan waktu mencari ilmu. Kok wiridan iki sik aku ngaji sibuk. Nah, sudah mencapai 40 ini mulai mereka beramal dengan ilmunya yang dicapai selama 40 tahun itu, mang, sampai umur 40 tahun memang itu mulai nyedek nang Gusti Allah itu 40 tahun. Kalau kita 40 tahun nyedek nang di saat itu. Ini mempersiapkan nang Gusti Allah ini 40 tahun mempersiapkan melakukan
mengamalkan ilmu yang kita dapat itu. Walam yabqa lahum faraghun ilal iltifat, dan tidak tersisa sedikit pun bagi mereka waktu kosong. Jadi kalau waktu kosong, tidak ada waktu kosong bagi mereka. Kita kan banyak waktu kosong ya. Waktu kosong bukan sibuk suhul, bukan. Sibuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada waktu kosong ilal iltifat, untuk menoleh lisain minat dunia, pada sesuatu dari dunia. Dari seumur 40 itu sudah waktu mereka sudah kosong, senggang untuk menoleh pada sesuatu dari dunia. Oh, malah kita sibuk-sibuk ruwet-ruwet. Walama balal Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala mencapai arba'ina sanah, mencapai usia 40 tahun, Imam Syafi'i soro yamsi ala al-aso, beliau berjalan dengan bantuan tongkat. Imam Syafi'i juga tongkat 40. Waya awalnya ke tongkat awal iki. Ya, suwe ya. Kasar ini enggak apa. Jadi 40 ojo diguyu-guyu iku ya sunnah. 40 sampai ndolek pun. Apa maning bahasa nemen pantes wis 70 ya. Ndolek tengket sing anu. Ndolek tongkat sing apik ngoten pun. Menunjukkan kita ini musafir. Enggak tongkatnya menunjukkan kita musafir. Duduk kayak gaya-gayaan, rekan kayak gaya-gayaan, enggak, menunjukkan kita musafir. Imam Syafi'i sudah 40 tahun sudah membawa tongkat. Beliau berjalan dengan bantuan tongkat. Fa idza qila lahu, ketika beliau ditanyakan mengenai hal itu, bidzalik yaqul la adkuru anni musafirun. Sungguh tongkat ini untuk mengingatkanku bahwa aku sedang bepergian. Menunjukkan saya bepergian ya, menuju akhirat. Menunjukkan saya ini dalam bepergian gitu. Siap-siap turun tongkat pun. Nanti nggak dodol tongkat ya. Wis meni tongkatan kabeh ngaji. Meni berangkat ngaji tongkatan kabeh. Duduk. Menunjukkan kalau iki jenenge apa? Mengamalkan ilmu yang kita dapat. Menunjukkan kita musafir. Ditanya Imam Syafi'i, kenapa membawa tongkat? Ladkuru anni musafir indah. Itu aku sedang bepergian yang akan mencapai batas tujuan akhirnya, yaitu kematian, untuk menuju mati. Wallahi inni sirtu ara nafsi al-an. Wallah, demi Allah, inni sirtu, sungguh aku saat ini, ara nafsi, memandang diriku, al-an mislat ta'ir al-mahbus, bagaikan burung yang tertawan, fil qafasi, disangkar. Jadi wali-wali ini Gusti Allah merasa dirinya saat ini burung yang berada di sangkar, saya nang dindi. Terikat dengan hukum-hukumnya Gusti Allah, gak bebas. Makanya dunia sidnul mukmin, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kalau sudah meninggal bebas. Jadi orang-orang mukmin itu kalau sudah meninggal bebas, ruhnya bebas, seperti burung keluar dari sangkarnya, sudah merasakan kenikmatan mereka. Istirahat. Jadi orang-orang mukmin sing sibuk ibadah saat di dunia, setelah meninggal itu ruhnya bebas sudah.
bebas. Senang mereka istirahat. Beda dengan orang-orang sing asik-asik ana donya, ya, bagaikan burung berterbang kemana-mana, selamat masuk dalam kuburan, dalam barzah iku mang alam barzah. Kae senang ndi-ndi. Karena wis diumbar waktu ana ning donya. Kan jadikan kita di dunia ini sebagai burung yang ada di sangkar. Wis kan maneh kita untuk menjalankan perintah Gusti Allah kate ngene gak dosa ngene dan sebagainya wedi kate ngomong gak bener, ngomong gak ono gunane, besok takut dihisab ambek Gusti Allah. Jadi sehari-harinya nggak ada lain untuk apa? Ibadah kepada Allah, mengingat kepada Allah. Nah, setelah meninggal bebas mereka. Sebagaimana burung lepas dari sangkarnya. Itu. Loh kok jauh dengan saya? Ya tahulah bahwa kita ini trader lah, banyak kekurangannya. Itu sudah bagus sudah. Merasa dirinya itu apa? Banyak teledore nang Gusti Allah, banyak sembrone nang Gusti Allah, itu sudah bagus. Ukuran saat ini bagus sudah. Ya. Kalau sampai iso nglakoni ilmu yang diajarkan ini, ya jelas jadi wali sampai ya, jelas jadi wali. Kalau nggak mampu, nggak bisa, setidaknya kita sadar karena kita ini banyak teledore kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa sudah. Bahkan kalau sudah merasa hatinya hancur, merasa hancur kepada Allah, banyak teledor, banyak kesalahan, banyak kezaliman, merasa itu, tafakari sampean, tafakur, mikir-mikir seperti itulah. Seperti itu bahkan melebihi dari ibadah sampean sing puluhan tahun. Bahkan dulu disebut sampai melebihi dari 70 tahun. Dikalahkan dengan apa? Besarnya mikir betapa hancurnya, betapa tradernya saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini suwe nggih, rada lami waktu ini. Kaya wis sak jam ngaji. Sing gak krasa ngaji apa? Bidayah nggih. Bidayah mboten krasa nggih. Lah iki rada krasa iki. Rada krasa. Nek bidayah gak krasa, moro-moro Minhajul Abidin. Karomai kitab macam-macam ya. Ya iki karomai dijadikan kaya waktu iki apa? Panjang. Lek sing bidayah dike waktu saking nikmate gak krasa. Lho, wis buyar. Nah, macam-macam. Semua mempunyai apa? Kelebihan masing-masing. Fa kharaja kulluhu minal qafasi fil hawa, maka keluar seluruh tubuhnya dari sangkar itu di udara. Wasara muawwaqan bihi, dan tertahan rintangan pada kakinya fil qafasi faqat, pada kakinya saja disangkar. Wis padha karo wis ana ngene sikile ta ana ngene sangkar emang. Wis keluar mati padha iki mang keluar dari sangkarnya. Bahukmi al-an kadzalik, maka kepastian statusku sekarang seperti itu. Jadi wali-waline Gusti Allah saat ini di dunia seperti burung dalam sangkar. Gak iso nang ndi sudah wis. Wis gak tolak-tolak teng pundi-pundi wis menuju nang Gusti Allah.
Laisa indi baqaya sahwatin lil iqamah fid dunya. Laisa indi, tidak ada pada diriku baqaya sahwatin, sisa-sisa syahwat lil iqamah fid dunya. Jadi enggak ada syahwat atau kesenangan untuk tinggal di dunia. Bagi mereka enggak ada keinginan sisa-sisa syahwat fit dunia untuk tinggal di dunia. Gak kerasan mereka. Bayang kau burung ada di sangkar kepingin miber kan gak iso. Jadi wali-wali ini Gusti Allah gak kerasan nang dunia. Mau sampean kerasan apa mboten nang dunia? Didelok gak kerasan iku rono apa ya. Ada dua hal iki ya. Ini gak kerasan mereka. Baru pas mati seneng. Malah sing nangis sing ditinggal. Wali-wali Gusti Allah ketika meninggal itu senang sudah, bebas dari, karena mereka hidup, mereka pindah tempat, bahkan bisa berjumpa dengan orang-orang soleh sebelumnya, bisa bertemu dengan Imam Ghazali, bisa bertemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad, sampai mengidolakan siapa Yai Hamid, bisa bertemu dengan Yai Hamid. Sampai mengidolakan Syekhona Khalil Bangkalan, bisa berjumpa dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau kita mati dalam membawa iman dan mempunyai banyak amal kita di dunia, senang, mereka senang, asik. Malah kena loh, kok ngurus kiamat aja loh, saking enak, saking enak ngene ya loh, di alam, yes alam mereka, di alam barzah itu. Gak kroso, lho kok moro-moro kiamat. Saking enak. Tapi wong sing merasa terkurung dalam sangkar sing ngene alam barzah sing penuh siksane kok gak suwe-suwe ya. Kok suwe ana ngene kuburan iki. Batal metu teko kuburan ya tambah parah maneh. Itu. Makane wong sing cerdas iku wis sudah eling akhirat tok wis. Kadang ngaji guys, intinya ya sudah tidak ada lain untuk menjadikan kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eling nang Gusti Allah, diberi takut kepada Allah. Insyaallah kan gak nemen-nemen nglakoni maksiat, gak nemen-nemen ya. Mung kate nglakoni titik ngoten nggih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, banyak istighfarnya. Lha sik setengah 6 ae ya. Bener ta jam iki? Mundur mana? Setengah 6 ya. Keliru iki, wae gak kerasan ana donya iki gak kerasan ngaji malian. Ngaji malah gak kerasan, walik iki ya. Walaisa hadun min ashabi fi halli an yuta'iyani syai'an min dunya sadaqatan. Walaisa hadun, dan tidak seorang pun min ashabi dari para sahabatku fi halli dalam meluluhkan fi halli an yu'tiyani syai'an, dalam meluluhkan hati dengan pemberiannya kepadaku berupa sesuatu minat dunia, sesuatu dari dunia, sodakotan, sebagai sodako. Dan tidak seorang pun dari para sahabatku dalam meluluhkan hatiku dengan pemberiannya kepadaku berupa sesuatu dari dunia sebagai sodako. Wis masih kamu sampai kayak apa dari dunia gak anu blas wis mereka ya. Beda dengan kita, dikai sesuatu nemen wis. Mungkin ngeleme dudu loman sampean, loman sak dunia. Bagi mereka lho, sing wis gak seneng ana donya, gak seneng kehidupan dunia. Masih dikai sesuatu dari tempat sudah enggak ada. Gak ngefek plus bagi mereka. Au yadhkurali syai'an min ahwaliya illa ma yalzamu syai'an. Ayat-kurali, atau ia mengingatkan diriku syai'an min ahwaliya, akan sesuatu dari berbagai kondisi dunia,
perubahan dan perkembangan dunia illa ma yalzamuni syar'an, kecuali aku memperhatikan pada sesuatu yang menjadi kewajibanku menurut syariat. Sampeyan urip ana donya wis kok ngene kate gak ngikuti apa, guys. Gak ndelok iku, sing penting aku ibadah nang Gusti Allah. Wis gak anu sudah. Wis wali-waline Gusti Allah seperti itu. Sampeyan urip ngene zaman saiki kudu ngikuti, harus ngikuti arus, kan macam-macam ya. Nggak peduli mereka. Ya. Kalau kita kan sulit melakukan ini. Wa baini wa bainahullah, antara diriku dan antara sahabatku adalah Allah. Jadi antara diriku dan sahabatku ada Allah. Antara saya wa bainahu, antara sahabat saya Allah. Ada Allah. In zakarali syai'an minna, jika sahabatku mengingatkanku, in zakarali syai'an, tentang sesuatu minha, dari dunia, khairu ma lazimani, yang bukan sesuatu yang mesti bagiku. Jadi jika sahabatku mengingatkanku tentang sesuatu dari dunia yang bukan sesuatu yang mesti bagiku. Karena kadang kita keliru, tak kayak tidak senang dan sebagainya, gak anu blas. Ya. Wali-wali Gusti Allah gak mengharapkan dunia. Wa qulu hasbiyallah, aku akan berkata cukup bagiku Allah. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Wallah yaj'alu kulla ihwani. Semoga Allah menjadikan semua saudara-saudaraku seperti itu. Amin. Intaha. Amin. Selesai kitab Al-Bahrul Maulud. Ini dalam kitab Bahrul Maulud. Wa qala Wahab bin Munabbah rahimahullah taala, dan berkata Syekh Wahab bin Munabbah rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutub, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab anna munadian, bahwa ada penyeru yunadi minas sama, yang selalu berseru dari langit, Arabiah, langit keempat, kulla sobahin, di setiap pagi. Ya, ini berkatalah Wahab, Syekh Wahab bin Munabbah rahimahullah taala, qara'tu fi ba'dil kutub, saya membaca sebagian kitab anna munadin yunadi minas sama ar-rabi'a kulla sabahin, bahwa ada penyeru yang selalu berseru dari langit keempat di setiap pagi. Jadi langit keempat ini setiap pagi menyeru. Ada yang menyeru, ada yang memanggil manggil. Iki mulai seneng iki. Ya. Setiap pagi di langit empat ini ada yang memanggil manggil. Tiap pagi. Siapa yang dipanggil iki? Nah, apakah kita ini? Ini. Abnal arba'in antum. Nah, sudah wis, tutup ngeten mawon ya. Dilanjut. Jadi intinya di langit yang keempat ini setiap pagi panggil-panggil. Siapa yang dipanggil itu? Ya. Tunggu saatnya nanti, insya Allah hari Sabtu lagi. Itu aja. Wong kan entek waktune sampai setengah 6 ae. Niku masuk barokah, dikai barokah. Yes, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik, hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tauba tasil li kulli khawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati wa
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحيلان وكل ذي محبة